Pak Tito suka tidak suka adalah mantan Kapolda di wilayah itu. Jadi beliau tahu persis kondisi sosial sampai dengan kondisi lainnya secara umum pasti beliau paham. Tapi mengapa ini? Agar pemerintah harus mengambil langkah hukum yang terukur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita bertemu lagi dalam diskusi kebangsaan kali ini. Kita bersama dengan Bapak Maijen Purnawirawan Tri Tamtomo. Selamat datang Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita akan bahas lagi Pak masalah kebangsaan Pak ya. Sesuatu hal yang mungkin harus menjadi perhatian kita bersama Pak. Masih terkait ini Pak, perkembangan dinamika lingkungan strategis Pak ya. Kalau kita lihat sekarang ini di Laut Cina Selatan Pak, manuver kapal perang Mahira ini sering ini. Nah, ini kan terkait persenjataan Pak, alutsista. Ini kan menjadi semacam apa ya, deterrent effect Pak ya, untuk bisa dibilang kewibawaan sebuah angkatan perang tentunya Pak ya. Nah ini satu hal yang menarik Pak, terkait alutsista, bahwa Panglima TNI sempat mengusulkan kepada Menhan terkait pembelian alutsista. Itu ya yang realistis saja sesuai dengan anggaran. Itu sebenarnya gimana Pak untuk situasi saat ini? Ini kan publik melihat atau orang awam melihat gimana di sini sebenarnya? Apa sebenarnya yang terjadi? Mungkin bisa dijelaskan Pak. Ya, baik. Ini persoalan yang saat ini sedang hangat diperbincangkan. Lebih khusus pada beberapa waktu yang lalu kita semua melihat secara kasat mata bagaimana Panglima TNI Pak Andika menyampaikan bahwa memberikan usulan kepada Menhan agar dalam rangka pengadaan alutsista harus realistis. Nah, oleh karena itu pada kesempatan yang baik ini saya coba ingin berembuk menyampaikan sedikit pengalaman dari saya, bahwa tentu kita yang pertama berangkat dari Undang-Undang Nomor 3 2002 tentang HANEK. Di situ menyatakan bahwa Menteri Pertahanan adalah menteri yang menetapkan tentang kebijaksanaan penganggaran sampai dengan Bintek Inhan yang dibutuhkan oleh baik TNI maupun komponen lain. Yang kedua, kita harus paham dalam undang-undang itu bahwa Menhan adalah orang yang bertanggung jawab, orang yang diberi tanggung jawab di bidang pertahanan. Tentunya kalau diberi tanggung jawab tentang pertahanan, beliaunya bermitra pasti dengan Panglima TNI selaku pengguna dari alutsista yang akan digunakan oleh matra-matra yang berada di bawah komandonya. Nah, kita lihat pada Undang-Undang Nomor 34 2004 tentang TNI, jelas di situ dinyatakan bahwa Panglima TNI memberikan pertimbangan kepada Menhan ya, dalam hal penetapan jenis pemenuhan kebutuhan Al-Hankam, lebih khusus alutsista yang akan digunakan oleh TNI dalam rangka melaksanakan fungsi asasinya. Nih, dia memberikan pertimbangan. Jadi yang tahu persis apa yang dibutuhkan adalah Panglima TNI dari matra-matra yang ada di bawah komandonya. Kemudian yang kedua, Panglima TNI adalah pengguna kekuatan dalam rangka mengawal, menyelamatkan, menegakkan kedaulatan di seluruh wilayah tanah air. Tolong di situ. Nah, artinya di sini Panglima TNI dengan Menhan ada dalam satu kotak yang dikomandoi secara titik-titik. Sifatnya koordinatif. Jadi tidak ada yang satu di atas yang lain di bawah yang di atas. Ini nggak ada. Ini sejajar. Beliau semua bertanggung jawab kepada Presiden. Nah, kemudian jangan lupa yang ketiga. Mari kita melihat Undang-Undang Nomor 16 2016 tentang industri pertahanan. Di situ ada yang tadi disampaikan oleh beliau bahwa KKIP lah Komite Kebijakan Industri Pertahanan yang merupakan komite yang mewakili pemerintah dalam rangka pengadaan Al-Hankam bagi baik TNI
kepolisian, dan lain sebagainya yang termasuk di dalam undang-undang ini. Nah, tentu di sini organisasi dari KKIP luar biasa, Pak. Ketuanya adalah Bapak Presiden, kemudian ketua hari ini adalah Bapak Menhan, sedangkan wakilnya adalah Kementerian BUMN. Wakil adalah Pak BUMN. Dan anggotanya ada 9 kementerian, mulai dari Kemlu, Kemq, berturut sampai Dikti, sampai dengan Panglima TNI dan Kapolri. Luar biasa. Ini kuat sekali. Manakala KKIP ini dalam rangka menentukan kebijakan yang tadi disampaikan menjadi kewenangan Pak Menhan, penganggaran sampai dengan Bintek Inhan, memberdayakan BUMN, Inhan tadi, ini akan luar biasa. Nah, yang kita lihat hari ini, ada pernyataan yang menggelitik bahwa Bapak Andika mengusulkan supaya realistis. Maksudnya, negara hari ini sedang dalam kondisi belum mampu melakukan recovery ekonomi dan lain sebagainya secara optimal karena dampak dari COVID-19 yang lalu dan pembangunan fisik yang lainnya. Ini berangkat dari situ, sehingga beliau berharap dengan anggaran yang tersedia, tolong penuhi kebutuhan saya, renstra saya yang masuk di MEF 1, 2, dan 3 supaya dipenuhi, karena sampai dengan 2024 sudah selesai, yang di Pak Andika sudah selesai, MEF rencana pengadaan alutsista sudah selesai sesuai usulan dari bawah. Nah, beliau menginginkan dengan tadi yang disampaikan dinamika perkembangan lingkungan di Laut Cina Selatan ini mengharuskan kita supaya melihat bahwa di depan ada tantangan yang perlu kita sikapi dengan arif bijak, namun kita juga harus bersiap diri. Ini. Nah, tentunya di dalam bersiap diri tadi, anggarannya ada, misalnya terbatas, tapi kita punya kemampuan yang luar biasa, akhirnya nggak nyandak. Untuk kepentingan AD, AL, AU nggak nyandak. Nah, maksudnya, tolong dengan anggaran yang tersedia, iya. Namun demikian, apakah Pak Menhan salah? Enggak. Dia melihat seperti ini, beliau sudah bagaimana berupaya memberdayakan BUMN maupun BUMS untuk mengadakan alutsista bagi TNI. Ini beliau sudah luar biasa. Beli boleh, tapi jangan lupa pegang teguh amanat Presiden dari beberapa kegiatan sampai dengan rapat terbatas yang dilakukan di Bogor tentang kegiatan yang berkaitan dengan alutsista yang akan dilakukan oleh industri pertahanan. Beliau menyampaikan di situ, Inhan harus diberdayakan. Artinya, BUMN harus menjadi leading sektor. Bukan berarti menganaktirikan BUMS, tetap harus digandeng. Harus digandeng. Kemudian, produk dalam negeri harus diutamakan yang memang sudah teruji. Kemudian ketiga, apa yang sudah direncanakan tidak boleh mangkrak. Ini menarik. Jadi yang sudah direncanakan oleh industri pertahanan dasar permintaan dari masing-masing matra, ini suka dan tidak suka harus dikerjakan. Jadi maksud saya, anggaran yang tersedia demikian, jangan dialihfungsikan ke tempat yang lain. Ini nggak boleh. Dan ini belum ada. Tapi ini kan sebagai peringat bahwa dengan kondisi seperti ini, karena tadi bahwa negara kuat dan disegani kalau ekonomi kuat, kondisi politiknya stabil, kemudian kekuatan angkatan perangnya, baik kuantitas, kualitas maupun realitas mendukung. Ini yang menjadi pernyataan dari Pak Andika yang harus memang mendapat sambut gayung. Nah, tinggal sekarang, apakah industri pertahanan taat ajas untuk melaksanakan pembangunan alutsista sesuai permintaan user? Nah, di sini harus ada fungsi kontrol dari Kementerian BUMN. Karena suka tidak suka, Inhan merupakan subordinat dari Kementerian BUMN. Oleh karena itu, Kementerian BUMN yang notabene ada di dalam organisasi KKIP harus ikut serta mengawasi apakah ada penyimpangan atau tidak.
Kalau Menhan, saya butuh ini. Beliau udah benar. Saya butuh ini. Tapi yang melaksanakan bertanggung jawab ada Inhan, tapi Inhan ini harus lapor juga kepada Kementerian BUMN. Apakah ada pembelokan di sini? Nah ini. Jadi koordinasi 3 pilar, yaitu pemerintah, kemudian industri, kemudian pengguna, ini harus sinergi. Ada 11 kementerian ada di situ. Ini harus mengawasi pelaksanaan ini semua. Jadi jangan sampai keinginan Pak Jokowi selaku presiden bahwa kita harus mandiri dan mampu berdikari, kemudian ada permintaan dari Kementerian Pertahanan yang mungkin tidak pas, ini tentu harus ada kontrol dari Kementerian BUMN langsung. Pak Menhan nggak salah, saya pengen begini, saya pengen, karena beliau saking cintanya sama Republik ini. Nah, ada satu persoalan yang luar biasa, karena di dalam instruksi Presiden, kegiatan yang sudah dikerjasamakan dengan negara sahabat dan sudah berjalan, supaya dilanjutkan. Justru, ini ada yang menarik Pak, ini ada yang menarik. Ada pernyataan yang disampaikan oleh anak bangsa yang kebetulan statusnya sama dengan saya. Bintang 2 mantan prajurit TNI AL berkomentar, kapal selam buatan Korea Selatan jelek, buruk, tidak layak. Karena berisik, mudah diketahui oleh musuh. Dari mana? Saya waktu ada di KKIP, di Timlak, saya sebagai sahli, saya coba merasakan dan pengen tahu. Saya ikut sea trial yang dilakukan oleh 405 Alugoro. Kita dari Banyuwangi masuk sebelah utara Pulau Bali, itu lebih kurang 7 jam. Mulai jam 10 lebih, sampai setelah maghrib baru kita kembali. Dengan berbagai manuver. Saya coba melihat dari buritan sampai ke depan, tempat peluncuran torpedo. Katanya 6, saya hitung ada 8. Saya lihat ke tempat teropong, sampai dapur, sampai buntut. Selama perjalanan itu, tidak ada rembesan air. Manuver dari turun, menungkik, datar, menungkik, sampai dengan naik ke atas. Itu nikmat semuanya. Sampai dengan kita sholat Jumat di atas palka. Nggak ada goncangan. Ini suatu hal yang luar biasa. Jadi kalau yang sudah memang itu keputusan politik harus berjalan, ya tolong dijalankan. Jangan kita sebagai bagian dari sapu lidi ngilik-ngilik yang benar jadi salah, yang salah jadi benar. Ini keliru. Jadi saya minta model-model orang seperti ini, kalau belum merasakan bagaimana duduk di kapal selam, saya sebagai mantan prajurit TNI Angkatan Darat, saya ngerasakan, karena saya minta. Karena saya untuk menghapus tudingan ini. Jadi belum pernah masuk ke kapal selam dan berlayar lebih kurang 7 jam, jangan komentar. Saya minta Bapak, kalau merasa tersinggung, tolong komunikasi dengan saya. Jangan Bapak mematikan industri pertahanan dan mengabaikan perintah dari Presiden. Kapan kita akan maju? Kalau kita mau maju, kan kita bodoh dulu, setengah pinter baru pinter. Jangan kita baru bisa, kemudian kita sudah bisa membuat kapal, terus kita dibilang jelek. Tolong. Kapal selam KRI Cakra itu di-overhaul oleh anak bangsa. Hasilnya dinyatakan oleh Panglima, bagus, baik, dan layak melayar dengan persyaratan tertentu. Nah, tentu ini kebanggaan. Jangan kebanggaan kita dimatikan hanya untuk mendapatkan kapal jenis lain yang pengguna akan kerepotan dari aspek harwat karena anggaran nggak ada. Infrastruktur nggak sesuai. Bahan baku setengah mati. Nah, ini nggak boleh. Oleh karena itu, saya mohon dengan hormat dan sangat 3 pilar harus kompak. Kementerian BUMN dalam hari ini, Pak Erick Thohir harus serta-merta ikut serta mengawasi pelaksanaan dari kegiatan industri pertahanan. Apakah Kementerian Pak Menhan sudah terpenuhi atau belum? Apakah sudah sesuai dengan spektek dari matra-matra? Ini karena kita bicara kesatuan persatuan bangsa. Bagaimana TNI akan mengawal, menjaga, mempertahankan bingkai RI kalau alat peralatan utamanya sendiri nggak pas. Ini tambahan dari saya. Mudah-mudahan
apa yang disampaikan Pak Panglima TNI, Pak Andika, bisa didengar oleh semua pihak, dan khusus dari Kementerian BUMN supaya ikut serta, karena Inhan merupakan subordinat dari Bapak. Tolong Bapak harus ikut terjun langsung mengawasi ini, apakah sudah sesuai dengan permintaan. Kasihan negara ini Pak, yang sekarang sedang berperang dengan COVID, recover ekonomi sedang merayap, tapi kita sendiri nggak percaya dengan produk dalam negeri. Saya minta tolong, tahan emosi, kemudian jangan mengeluarkan statement yang tidak produktif. Demikian, terima kasih Pak. Ya. Satu hal Pak, terkait peran dan fungsi Kementerian BUMN terkait perkembangan alutsista, kemudian produksi alutsista ya, terkait industri pertahanan Pak. Ini ada satu isu yang viral Pak. Belum lama ini kan Menhan dan Panglima TNI meresmikan peluncuran KRI kapal yang kabarnya ini standar NATO. Itu seharusnya menjadi kebanggaan ya, kebanggaan bangsa kita karena memang produksi PT PAL. Nah, cuman yang jadi pertanyaan publik Pak, ada isu muncul bahwa terkait fungsi peran BUMN tadi Pak ya, PAL sebagai BUMN. Ini kabarnya tidak dilibatkan secara penuh Pak dalam proses ini. Mengingat ini sudah produksi yang kelima Pak ya, yang kapal cepat rudal ini Pak. Gimana Pak sebenarnya Pak? Jadi begini, bahwa TNI sudah membuat renstra Pak. Mulai MF 1, 2, 3, dan seterusnya nanti. MF 1 itu mulai 2000 sekian sampai sekian. MF 2 15 sampai 19. Nah, program KAPA ini adalah merupakan kelanjutan dari program 15 sampai 19 yang lalu. Kemudian diproduksi oleh anak bangsa dengan persenjataan yang dibeli dari luar. Ini menjadi kebanggaan produk nasional. Tapi yang kita minta di sini, kelanjutan pembangunan ini supaya terus berlanjut dengan BUMN utama, yaitu PT PAL sebagai leading sector. Jangan diserahkan kepada BUMS. Bukan berarti BUMS tidak ikut serta. Dia harus digandeng, tapi manakala ada hal yang sifatnya sensitif, itu karena menyangkut kerahasiaan, harus di PT PAL sebagai utama. Dan kita Pak, seperti yang disampaikan Pak Menhan, kita bangga ini adalah hasil produk luar negeri. Dan kita dari sisi persenjataan adalah unggul. Benar Pak, Exocet itu luar biasa. Kenapa demikian? Oleh karena itu, yang Bapak tadi sampaikan, KRI Kapak, itu merupakan kebanggaan karena produk anak bangsa. Hanya kita menjaga Pak ke depan, Kementerian BUMN supaya ikut mengawal Inhan tadi. Jangan sampai ada ikutan dari pihak lain yang menomorduakan BUMN utama, BUMS masuk, padahal kerahasiaan utama di situ yang tidak boleh diketahui oleh pihak lain, itu diketahui. Akhirnya melemahkan kita. Dan kalau itu diserahkan kepada BUMN, perputaran uang dalam menghidupi BUMN tadi tidak bergulir dengan baik. Lapangan pekerjaan, kemampuan teknologi, ini akan mandek. Ini sayang. Oleh karena itu, saya bangga dengan Pak Menhan. Namun demikian, Pak Menhan supaya mendengar, kalau kita boleh bilang, ratapan dari menteri, dari Panglima TNI. Tujuannya yang satu, beliau selaku pengguna, alutsista yang ada di tangan beliau mampu digunakan untuk menjaga, mengawal, menyelamatkan bingkai TNI. Itu saja Pak, mengapa beliau menyampaikan realistis. Jangan kita cuma duit seperak, mau beli yang 50 perak. Ya semuanya nggak ketahanan, nggak kepegangan. Akhirnya kita, industri pertahanan kita akan mangkrak. Demikian Pak, makasih. Ya. Terima kasih pemirsa, kita berjumpa lagi dalam episode selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.